Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Rizky Asrafi, dan di sini kita masih membahas tentang yang serial sebelumnya terkait BMC. Jadi di share sebelumnya kita udah belajar apa itu BMC, apa gunanya, dan bentuknya seperti apa, dan komponen-komponen dari BMC itu apa aja. Ada 9 kolom kemarin. Yang itu tadi pertama value proposition, terus kita ada belajar customer segment, customer relation, channel, key activities, key partner, key resource, cost structure, sama revenue stream. Nah, untuk yang sisi sekarang, mari kita belajar teman-teman untuk kita bisa melihat BMC yang kita bisa lihat sebagai referensi lah untuk teman-teman untuk melihat bentuk hasil BMC itu seperti apa sih. Nah, mungkin langsung saja kita mulai sesi kali ini. Sebentar, saya perkecil dulu. Oke, teman-teman. Oke, nah ini kita langsung aja mulai teman-teman untuk kita bahas. Di sini kita ada 4 ya, ada 4 contoh bisnis kanvas. Nah, mungkin dari 4 ini kita bisa ya sedikit belajar lah bentuknya itu seperti apa ya kan dari BMC ini. Nah, untuk yang pertama ini saya dapatnya dari internet ya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya bisa cari di internet apa aja BMC itu, contohnya seperti apa. Dan di sini kita coba lihat bagaimana sih bentuk dari BMC yang Spotify seperti itu. Mungkin ini yang Spotify ini bukan buatan dari Spotify sendiri, tapi mungkin dari orang-orang yang mungkin pernah bekerja ataupun sangat mengenal Spotify. Jadi kita nggak bisa tahu sangat spesifik tentang BMC-nya, karena itu mungkin rahasia perusahaan juga ya sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau punya BMC, ya harapannya teman-teman jangan terlalu diumbar-umbar nih sama teman-teman yang lain. Takutnya ya walaupun rezeki nggak akan kemana ya, tapi kita akan menjaga kerahasiaan bisnis kita seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada BMC, sifatnya teman-teman jaga, dan kalau bisa digunakan seperlunya lah pada saat ngobrol sama orang lain. Kalau teman-teman mau ngobrol sama investor yang mau ngasih modal nih, apa itu teman-teman, untuk teman-teman ngasih lihat BMC-nya, ataupun sama keluarga yang bakal bantu teman-teman, rekan bisnis, nah itu teman-teman boleh share BMC ini ke mereka. Nah, yang pertama ini kita ada Spotify. Nah, kita bahas dulu dari value proposition-nya gitu. Nah, value proposition-nya dari Spotify ini ada dibagi 2 ya teman-teman. Ada yang untuk berlangganan ataupun pengguna gratis, dan kedua ada dari pengiklan seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari yang langganan dan yang pengguna lah ya, saya bilang pengguna. Nah, dari pengguna ini bagaimana Spotify itu bisa memberikan akses tentang pustaka dari berbagai lagu-lagu dengan harga yang murah ataupun bisa gratis tapi dengan iklan. Nah, itu poin pertama mereka. Jadi mereka ingin buat nih bagaimana mereka punya aplikasi, yang aplikasi ini bisa dipakai untuk semua orang, yang di dalamnya banyak lagu, banyak konten, yang itu bisa didengerin sama semua pengguna. Dan di sini ada 2 pengguna, ada pengguna yang berbayar dan ada pengguna yang gratis. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya? Di sini mereka bikin nih, kalau yang gratis itu mereka layanannya tetap ada iklan seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah mereka pengen setelah mereka punya layanan itu tuh aksesnya itu instan gitu teman-teman. Jadi teman-teman dimanapun, kapanpun, jadi gampang gitu. Nah, makanya mereka memilih untuk membangun aplikasi di HP ini teman-teman. Bahkan Spotify di awal dulu membangun dari iPhone gitu teman-teman. Jadi benar teman-teman, mereka ingin membuat akses yang sangat cepat untuk bisa konsumen mereka mendengarkan streaming lagu dari mereka. Seperti itu.
Terus untuk dari sisi advertisernya, pengiklannya, nah mereka pengen mereka itu menjadi platform yang efektif untuk beriklan gitu. Jadi teman-teman yang punya perusahaan, nah mereka bisa menggunakan platform ini untuk mengiklankan produk-produk mereka. Nah, dengan didukung, kita bisa lihat perilaku dari pengguna itu dari apa sih musik-musik yang didengerin seperti itu. Dan juga kemampuan untuk meraih pengguna-pengguna yang tadi tuh, pengguna-pengguna yang gratisan. Jadi kalau pengguna yang gratis ini kan ada iklannya. Nah, mereka itu bisa harapannya itu bisa mencapai 40 juta nih pengguna yang gratis. Jadi pengguna yang gratis ini menghasilkan uang juga nih, tapi dari mereka mendapatkan iklan dari layanannya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada consumer segment nih teman-teman. Nah, consumer segment ini adalah ada 3 di sini. Mereka tulisnya yang pertama adalah pengiklan, yang kedua adalah pelanggan yang melakukan langganan, yang ketiga adalah pengguna gratis. Nah, dari consumer segment ini mereka bisa mengetahui nih apa sih tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai yang berlangganan, yang bisa untuk gratis, karena semuanya itu merupakan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan itu menjadi sebuah kekuatan kompleks untuk membangun Spotify ini. Dan selanjutnya ada customer relation yang mereka bikin itu nanti bisa lewat website, WordPress, Facebook, dan Twitter. Dan juga mereka tentunya ada Spotify streaming platform. Nah, jadi kita bisa nih untuk dengerin Spotify langsung di platformnya. Dan juga mereka ada API nih yang bisa menyambungkan dari beberapa aplikasi untuk kita integrasikan dengan Spotify. Selanjutnya untuk channelnya, channelnya di mana sih kita bisa menemukan si Spotify ini? Nah, kita bisa nemuin di PC software. Jadi teman-teman kalau yang di laptop itu bisa kita buka download Spotify di laptop teman-teman. Dan juga ada yang model webnya kita bisa buka dari Google gitu kan. Dan juga aplikasi di model handphonenya seperti itu. Selanjutnya untuk key activitiesnya apa sih yang mereka lakukan Spotify untuk bisa mendukung produk-produk mereka ini gitu kan. Nah, yang pertama tentunya ada perbaikan untuk softwarenya, mereka membangun software, terus mereka juga memanajemen list-list musik yang ada di tempat mereka, terus mereka juga bisa mengakuisisi konten-konten, melakukan kontrak-kontrak negosiasi dengan para penyedia konten, dan juga tentunya mereka melakukan marketing nih untuk menarik konsumen-konsumen untuk bisa menggunakan Spotify. Nah, dari key activities ini kita bisa lihat nih key resource mereka apa aja sih. Nah, yang pertama itu mereka ada kontrak dengan key partners. Nah, ini menjadi penting karena inilah yang menjadi kekuatan dari Spotify ini, karena Spotify ini adalah platform yang itu bisa menyambungkan antara yang punya konten sama yang mau dengerin kontennya nih. Makanya kontrak itu menjadi hal penting di sini. Yang kedua tentunya mereka bangun brand nih teman-teman. Nah, karena brand ini kalau kita mau bikin bisnis yang mau panjang ya kita harus bangun brandnya gitu teman-teman. Selanjutnya ada konten sama pekerja. Terus selanjutnya untuk key partners nih teman-teman. Untuk key partners sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada perusahaan rekaman. Nah, jadi kita bisa mereka berkolaborasi nih, bekerjasama dengan perusahaan rekaman. Selanjutnya ada rec holders. Rec holders itu adalah pemegang hak paten. Jadi teman-teman kalau bikin lagu kan itu ada hak patennya. Biar kalaupun orang yang muter, teman-teman tetap dapat royaltinya, dapat uangnya nih. Nah, itu kita harus bekerjasama tuh dengan orang-orang yang punya konten, dengan mereka yang punya hak paten itu tadi. Nah, dan juga yang terakhir ada musisi independen. Mungkin musisi independen ini mereka belum terlalu mengorbit, belum terlalu kuat secara legal, jadi mereka juga perlu kita kolaborasikan, kita elaborasi untuk bisa
berkontribusi kontennya di Spotify. Selanjutnya ada cost structure. Jadi cost structure dari Spotify ini ada yang pertama dari pembayaran royalti musik ke tadi yang punya hak paten, terus juga menggaji pekerja, dan juga yang terakhir ada biaya operasi nih untuk menciptakan aplikasi yang tadi yang dibuat oleh Spotify. Dan untuk revenue stream-nya, untuk sumber pendapatannya ada dua tadi teman-teman. Ada yang dari biaya langganan, terus ada yang dari pemasukan dari pengiklan. Nah, jadi ada dua nih sumber pendapatannya. Jadi yang tadi orang yang pakai gratisan pun itu bisa menjadi sumber pendapatan karena mereka mengkonsumsi iklan. Di situ iklan harus bayar nih Spotify itu. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada sebuah ide bisnis namanya GetUs. Jadi kita bahas juga terkait BMC-nya. Langsung saja, untuk value proposition mereka itu di sini kita lihat adalah platform bagi pembisnis menemukan influencer. Nah, mereka ingin membuat platform atau aplikasi yang pengen nih bisa bagaimana caranya mempertemukan orang pembisnis sama influencer. Terus yang kedua, memberikan rekomendasi influencer sesuai dengan demografi dan psikografi. Nah, influencer ini kan punya pengikut-pengikut nih. Nah, dari pengikut-pengikut inilah mereka pengen bagaimana mereka tahu siapa pengikut-pengikut mereka. Jadi influencer bisa kita pertemukan dengan pebisnis yang tepat. Jadi jangan influencer ini yang pengikutnya itu orang-orang yang suka olahraga, tapi kita masukin pebisnis makanan, kan kurang nyambung nih teman-teman. Nah, seperti itu. Itu yang bikin dibangun oleh GetUs. Terus customer segmentnya siapa sih? Nah, tentu saja customer segmentnya adalah UMKM itu, ya para pebisnis itu yang ingin melakukan iklan dengan metode influencer. Dan selanjutnya untuk customer relationnya, ya yang pertama mereka harus bikin user engagement dari berbagai kegiatan, berbagai konten-konten yang ada, terus juga notifikasi email. Jadi kita bisa ingatin nih kalau mereka bisa cari influencer terbaik di aplikasi kita lewat email, dan kita bisa lakukan co-creation. Co-creation ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan keterikatan sama konsumen. Selanjutnya, untuk gimana sih kita bisa berinteraksi sama konsumen ini kan? Di sini kita bikin di website. Jadi teman-teman kalau mau nanti pebisnis UMKM menemukan influencer lewat website mungkin. Dan dia tidak menyebutkan aplikasi di sini, mungkin dengan berbagai alasan seperti itu ya. Terus untuk activitiesnya ada dua di sini. Yang pertama, memperkenalkan produk secara masif. Jadi bisa kita bilang marketing lah. Bagaimana pebisnis ini bahkan sama influencernya juga tahu bahwa ini tuh ada platform ini yang bisa mempertemukan pebisnis sama influencer. Terus yang kedua adalah menggunakan sistem rekomendasi influencer. Nah, yang seperti itu tadi. Ada influencer yang memang mungkin followernya nggak sebanyak yang lain, tapi ternyata engagementnya tinggi terhadap follower. Nah, hal yang seperti ini itu kita bisa matematiskan, kita perhitungkan untuk mendapatkan influencer yang terbaik untuk si UMKM. Selanjutnya ada key resource. Ya, tentu saja key resource di sini ada dua ya yang ditulis teman-teman. Yang pertama ada infrastruktur sama pendanaan. Infrastruktur ini ya tadi berupa website dan hal-hal digital untuk membangun produk ini, dan juga key resource-nya adalah pendanaan di sini. Bagaimana kita dapat pendanaannya sustain di awal, kita bisa membangun hal ini. Terus untuk key partners-nya, di sini kita tentu akan sangat berinteraksi dengan influencer. Kita harus bikin influencer ini nyaman. Kita harus bisa influencer ini menggunakan platform kita. Nah, di sini makanya ada customer segment, ada key partners nih. Jadi jangan teman-teman masukin influencernya ke customer segment, karena mereka bukan yang menghasilkan uang untuk kita, tapi mereka adalah orang yang membantu kita untuk menghasilkan uang. Makanya influencer ini menjadi key partners di sini. Nah, untuk cost structure-nya di sini ditulis secara umum aja ya teman-teman. Ada biaya tetap, ada biaya variable, ada investment overhead. Biaya tetap itu kayak misalnya kita mau bayar tahunan gedung, seperti itu. Biaya variable kita bisa misalnya per klik itu per data masuk per influencer
deal itu kita butuh uang berapa sih untuk bisa mengoperasikannya itu, terus biaya investasi kita mungkin bikin website pertama itu berapa sih, dan biaya overhead itu biaya-biaya seperti biaya pajak dan lain sebagainya. Dan untuk revenue streamnya, untuk pendapatannya mereka di sini disebutkan berlangganan ya. Nah, jadi dengan berlangganan mereka bisa mendapatkan akses dari influencer-influencer yang itu tuh sesuai dengan kebutuhan para pebisnis, seperti itu. Selanjutnya di sini saya tengok, ini saya dapat dari internet juga, ada namanya Mokis ya. Mokis ini dari namanya kayaknya kayak cookies seperti itu ya. Jadi, makanya kita bahas di value propositionnya apa sih cookies ini. Ya, Mokis ini adalah cemilan sehat cookies, terus dia bebas gluten, bebas gula, bebas kasein, tinggi serat, karbohidrat kompleks, dan aman untuk diabetes mellitus dan autism. Nah, kalau kelihatan nih value propositionnya adalah mereka ingin ciptain snack yang pertama cemilan, dan cemilan itu harus sehat seperti itu teman-teman. Itu singkatannya, lebih singkatnya. Terus untuk konsumen segmennya siapa aja sih? Nah, jelas di sini. Mereka langsung spesifik nih teman-teman. Oh, para penderita diabetes mellitus, para penderita autism spectrum disorder, terus juga pelaku diet dan penderita obesitas. Nah, jadi mereka tahu nih, oh, kalau mau ketemu orang-orang seperti ini ya, misalnya di tempat-tempat ini orang sakit, orang-orang yang butuh obat, itu teman-teman bisa menemukan irisan-irisan nih dengan konsumen segmen yang sudah spesifik seperti ini, seperti itu teman-teman. Dan untuk customer relationnya, apa sih relasi yang akan mereka bangun? Nah, yang mereka bangun adalah memberikan promosi. Jadi ada keterikatan nih teman-teman antara kita dan sama mereka. Kita bisa ngajak mereka untuk membeli produk kita, terus juga mempertahankan kualitas produk. Jadi produk kita tuh dipercaya sama konsumen, dan juga melakukan inovasi produk. Nah, untuk kita terus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, kebutuhan konsumen, kita tuh perlu melakukan inovasi produk di sini. Dan untuk channelnya di sini ada beberapa, ada mereka tersedia di bazar. Nah, mungkin di bazar-bazar kesehatan seperti itu teman-teman. Jadi mereka di bazar kesehatan mereka jelas nih, mereka bisa mendapatkan orang-orang yang mungkin sedang sakit ataupun orang-orang yang ingin hidup sehat. Jadi makanan sehat ini cocok untuk orang-orang yang sehat. Nah, seperti itu. Mereka juga tersedia di website, terus juga di media sosial, di marketplace, dan di retailer nih teman-teman. Retailer nih jadi dia jual ke orang lain, biar orang lain itu menjual toko-tokonya, seperti itu. Selanjutnya untuk key activitiesnya, yang pertama tentu ada pengadaan bahan baku, jadi dia siapin bahan bakunya apa aja. Yang kedua memproduksi ya, kita bikin cemilannya, terus mempromosikan bagaimana orang mau membeli dan tahu produk ini dan mau membeli produk ini. Yang keempat itu ada distribusi, bagaimana kita mendistribusikan ini, pengirimannya kalau online gimana, kalau kita mau ngirimin ke outlet untuk dijual lagi gimana gitu. Dan selanjutnya ada penelitian dan pengembangan produk. Nah, ini penting nih yang tadi, untuk kita bisa melakukan inovasi produk terus menerus. Dan untuk resource-nya ada, tentunya ada intelektual, jadi mereka memang pengen bikin produk yang benar-benar bermanfaat bagi konsumennya ya teman-teman. Nah, terus yang kedua juga paten merek. Jadi merek mereka ini bisa memiliki kekuatan hukum teman-teman. Terus selanjutnya ada alat produksi, buruh produksi, karyawan, dan tentunya modal teman-teman di key resource. Untuk di key partnernya sendiri itu ada, yang pertama tentu mereka perlu kerjasama nih sama pemasok bahan baku. Jadi bahan baku itu bisa sustain untuk ada di tempat mereka. Dan kedua ada pemasok kemasan. Nah, kemasan ini juga penting karena ini merupakan hal pertama yang dilihat sama konsumen yang sebelum merasakan produk kita gitu kan. Nah, yang ketiga yang tadi kurir logistik. Nah, bagaimana mereka bisa mengirimkan produk-produk mereka. Terus juga ada marketplace seperti Shopee yang mereka harus bekerja sama nih dengan Tokopedia, mereka harus buka toko Tokopedia. Itu menjadi key partners mereka. Terus ada retailer yang menjual di warung-warung lagi seperti itu atau eceran, dan ada reseller gitu teman-teman. Dan juga komunitas nih, komunitas ini yang mungkin ini komunitas kesehatan yang di sana ya kita bisa share nih tips-tips dan juga makanan-makanan yang cemilan sehat seperti Mokis ini. Dan untuk cost structure-nya sama seperti yang sebelumnya GetUs, masih umum gitu ya. Ada biaya investasi, biaya produksi, operasional, dan biaya data. Dan untuk pendapatannya, revenue-nya mereka ada dari 3 nih teman-teman. Jadi mereka ada 3
tiga sumber pemasukan. Yang pertama dari penjualan langsung ke konsumen akhir, which is ini adalah mereka jualan di marketplace atau website. Terus mereka juga dapat penjualan produk dari yang retailer tadi dan juga dari reseller. Nah, jadi sumber pemasukannya itu ada 3 dan mereka bisa memaksimalkan nih dari 3 ini punya penjualan dan angkanya berbeda-beda tentunya. Dan kita harus memilih membangun mana yang akan menjadi potensi yang besar ke depan seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada dari bisnis model canvas BMC dari warung kopi sedep nih teman-teman. Nah, kita langsung bahas aja. Yang pertama ada value proposition-nya. Apa sih value proposition-nya? Yang pertama menyediakan aneka kopi tradisional dari seluruh Indonesia. Yang kedua mereka juga menyajikan jajanan cemilan tradisional. Dan yang ketiga semua kopi dari jajanan dari bahan baku yang ramah lingkungan dan bahan pengawet. Jadi mereka spesifikkan bahwa produk yang mereka jual adalah produk yang ramah lingkungan dan tanpa pengawet. Dan untuk customer segmennya mereka ada 2 nih teman-teman. Yang pertama adalah untuk pelanggan retail, itu ada pria dan wanita berumur 30-55 tahun dan kalangan menengah. Jadi mereka ingin mencari nggak perlu kalangan yang terlalu kaya, high segment, atau juga yang terlalu kalangan bawah. Jadi mereka mengambil yang tengah-tengah dengan umur yang 30-55. Jadi mungkin konsepnya nanti disesuaikan nih dengan orang-orang yang umur 30-55, nggak terlalu milenial, tapi ini lebih klasik seperti itu. Dan untuk pelanggan satunya ada pelanggan perusahaan kecil menengah. Jadi mereka mungkin juga menjual produk-produk ini bisa untuk ke bisnis to bisnis teman-teman, bisa menjual ke bisnis orang lain. Jadi bukan untuk ke pelanggan retail. Dan untuk customer relation-nya mereka begini, program membership gitu teman-teman. Jadi mereka bisa dapat engagement sama konsumennya dan terus berkomunikasi karena ada membership ini. Terus juga dari membership ini mereka memberikan promo nih, beli 5 gratis 1. Jadi konsumen ini diharapkan bisa punya inilah keterikatan. Oh, aku ngopi selalu di sini aja nih karena kalau udah 5 kali pasti gratis 1 seperti itu. Nah, dan untuk channelnya sendiri ya mereka melakukan penjualan tuh di lokasi warung kopi. Dan juga mereka juga bisa tersedia jika dipesan itu di acara kantor dan acara-acara sebagainya seperti itu. Dan untuk activitiesnya tentu yang pertama menyediakan minuman kopi dan cemilan yang berkualitas. Yang kedua mereka juga fokus nih untuk memberikan pelayanan yang ramah dan informatif kepada konsumennya. Dan untuk key resource-nya mereka tentu harus ada warungnya ya. Dan kedua ada sumber daya manusia yang terampil untuk melakukan pelayanan yang ramah tadi seperti itu. Dan key partners-nya yang pertama tentunya mereka butuh supplier kopi yang berkesinambungan. Jadi mereka mungkin bikin perjanjian bagaimana kopi yang didapatkan itu tadi ramah lingkungan dan stoknya itu selalu ada gitu teman-teman. Dan juga si supplier cemilan tradisionalnya juga seperti itu. Dan untuk cost structure-nya di sini ada biaya bahan baku tentunya, biaya persiapan toko untuk bangun toko gitu, dekorasi, dan biaya karyawan dan biaya lain-lainnya, listrik, air, gas, pajak tadi, itu seperti itu. Dan untuk pendapatannya mereka banyak ada penjualan dari ragam kopi tradisional, terus ada penjualan dari cemilan, penjualan dari bubuk kopi yang tadi untuk bisnis to bisnis, bukan untuk pedagang retail, pelanggan retail. Dan selanjutnya ada ingin mengembangkan konsep warung kopi sedap ini jadi franchise atau apa seperti itu teman-teman. Nah itu tadi ada 4 contoh dari bisnis canvas yang bisa kita lihat. Ada yang spesifik, ada yang kurang spesifik. Nah itu disesuaikan dengan informasi yang teman-teman punyai awal untuk BMC itu, karena BMC itu sebenarnya adalah proses gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini nih bikin BMC seperti ini, oke udah selesai. Terus teman-teman melakukan aktivitas, mencari tahu tentang hal-hal tentang di sini. Terus teman-teman balik lagi nih untuk memperbaiki BMC-nya. Itu bisa teman-teman. Jadi BMC itu akan selalu terus berkembang dengan pengetahuan yang teman-teman tahu dan potensi-potensi yang teman-teman tahu. Mungkin itu saja sesi dari contoh BMC hari ini. Terima kasih sudah menonton serial video ini. Silakan
Setelah ini kita akan belajar pembuatan langsung BMC teman-teman. Dan saya tunggu di serial video selanjutnya. Selamat siang, selamat jumpa kembali, salam cuan.